halo ayah bunda, kembali lagi di channel keluarga kami. Kali ini kami akan sharing terkait hipotiroid kongenital. Apa sih hipotiroid kongenital itu? Hipotiroid kongenital adalah kondisi di mana tubuh tidak bisa memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang normal. Sedangkan fungsi tiroid itu sendiri adalah untuk mengatur metabolisme tubuh, untuk mengatur suhu tubuh. Intinya kalau hipotiroid bisa mengakibatkan kerusakan pada otak. Karena metabolisme tubuh kan juga nyuplai ke otak ya. Jadi kalau tidak ketahuan dini bisa mengakibatkan kerusakan pada otak sehingga tumbuh kembangnya lambat dan pada akhirnya akan mengakibatkan IQ-nya rendah. Itu bahayanya hipotiroid kongenital. Jadi berawal dari saya tahun 2020 itu saya melahirkan si kembar saya, yang mana memang berbeda ya, meskipun kembar tapi berbeda. Yang satu physically normal, yang kedua yang satunya bibir sumbing. Jadi pada waktu itu pikiran saya adalah bagaimana caranya segera operasi gitu kan. Saya kan lahirannya di desa nih, harusnya saya cuti masih lama, cuma feeling saya pikirannya kan punya anak bibir sumbing ini, pingin segera balik, pingin segera konsultasi dengan dokter bedah plastik, gimana caranya anak saya bisa segera operasi, bisa segera cantik, tidak jauh beda dengan kembarannya gitu kan. Jadi di bayangan saya waktu itu adalah itu. Tapi begitu konsultasi dengan dokter bedah plastiknya yang disarankan oleh SPOG saya, yaitu dokter Putri, beliau malah mengarahkan untuk segera ke spesialis anak untuk konsultasi. Tapi bilangnya beliau sih bukan, sampean ke spesialis anak biar di screening, karena sumbing itu bisa dibarengi dengan kelainan kongenital lainnya. Tidak, beliau tidak bilang itu sih. Kenapa saya dirujuk ke spesialis anak? Karena untuk mengejar, maksudnya spesialis anak nutrisi, maksud beliau itu agar mengejar berat badannya yang waktu itu kan lahirnya memang 2,4 kilo ya, sedangkan operasi itu memang minimal usia 3 bulan tapi dengan berat badan minimal 5 kilo. Jadi maksud beliau konsultasi pada spesialis anak nutrisi, bagaimana pemenuhan nutrisinya agar di usia 3 bulan berat badannya 5 kilo, tidak terlambat gitu loh. Jadi saya ikutin aja arahannya, harus dirujuk ke spesialis anak. Saya minta rujukan dari Vaskes 1 ke spesialis anak. Waktu itu bareng ya, ternyata kembarannya juga dirujuk, tapi dengan diagnosa kuning, jaundice. Karena kembarannya masih kuning di usia 1 bulanan, sedangkan Yasna sendiri dirujuknya dengan diagnosa sumbingnya tadi. Jadi berawal dari itulah baru ketahuan kalau hipotiroid. Dari mana? Itu tadi begitu dicek ke spesialis anak, dilihatlah menurut spesialis anak dua-duanya tonus ototnya lemah. Jadi perlu dicek T4 TSH, screening hipotiroid kongenital. Cek T4 TSH itu screening hipotiroid kongenital. Taunya saya kan dulu, kemudian itu kan ada pemeriksaan tersebut di Rumah Sakit Sutomo, dirujuklah anak saya ke Sutomo untuk periksa cek T4 TSH tersebut. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, kesalahan saya, hasil ini bukan saya konsulkan ke spesialis anak di Sutomo, tapi saya bawa balik ke Rumah Sakit UNER tadi gitu. Dibacalah hasilnya, memang kalau kita awam ngelihatnya hasil ini di atas normal gitu kan. Kemudian tapi kata dokternya dikasih urek-urek tuh, dikasih urek-urek, normalnya itu kalau ini untuk dewasa bu, untuk dewasa apa untuk anak usia berapa gitu loh. Kemudian dikasih kurung untuk anak seusia anak ibu ini 1 bulanan lebih ya, waktu itu waktu diperiksa itu sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, dan dalam batas normal, jadi tidak perlu khawatir gitu kan. Kemudian dilanjutlah dengan pemeriksaan yang lain. Apa itu? Yaitu USG kepala. Karena memang menurut saya berterima kasih sekali ya, karena memang dengan tetap bisa dengan BPJS, tapi anak saya bisa terscreening lainnya. Jadi
menurut dokter spesialisnya anaknya di UNER itu bilang, anak dengan bibir sumbing itu bisa dibarengi dengan kelainan kongenital lainnya, makanya di screening, termasuk dengan USG kepala tersebut. Begitu keluar hasilnya, ternyata hasilnya adalah mengejutkan lagi. Hasilnya ada kista di otak anak saya, yang mana dokter akhirnya curiga karena ada kista di otaknya tersebut. Dokter curiga ada infeksi torch saat dalam kandungan. Akhirnya disarankan untuk CT scan. Sedangkan kalau di rumah sakit swasta kan tidak tercover ya, harus bayar sekitar 3 jutaan. Ibu kalau mau dicek gratis pakai BPJS, saya rujuk ke Sutomo, katanya begitu. Dari situlah jalan Allah kasih jalan tuh, dengan hasil USG kepala ada kista di otaknya, saya kembali ke Sutomo. Kembalilah ke Sutomo dengan rujukan Pro-Check Torch. Jadi tujuannya ke Sutomo adalah untuk cek torch. Saya tidak berpikir untuk membahas lagi masalah T4 TSH tadi, karena menurut dokternya adalah hasilnya normal. Tapi begitu ke Sutomo, yang perlu Bapak Ibu tahu, ternyata di Sutomo itu rumah sakit tipe A ya, jadi rumah sakit rujukan. Memang di rumah sakit Sutomo tipe A itu ada spesialis anak, ada subspesialisnya lagi. Jadi ada spesialis anak konsultan, istilahnya konsultan neurologi khusus ngurusi anak yang bermasalah dengan saraf-sarafnya, konsultan hematologi yang bermasalah dengan darahnya, konsultan tumbuh kembang, konsultan endokrin yang masalah tiroid ini tadi. Kemudian ada juga masalah konsultan infeksi yang masalah torch itu tadi. Tapi karena riwayat anak saya sebelumnya ke Sutomo adalah ke endokrin, jadilah masuknya ke poli anak endokrin. Dengan tujuan maksud pengen dicek torch, di kepala saya adalah harus ini ke Sutomo untuk cek torch gitu kan. Begitu ketemu dokternya di endokrin gitu kan, di endokrin diperiksalah itu anak saya kan, dua-duanya ya, bukan si Yasna aja, si Yasmin juga sama-sama dirujuk ke endokrin dengan riwayat sama. Kalau Yasmin hasilnya normal, hasil T4 TSH-nya normal. Yang dikhawatirkan oleh dokternya adalah hasil labnya Yasna ini tadi. Tapi dengan pertanyaan, jadi dokternya bukan hanya melihat hasil lab, tapi juga memeriksa anak saya. Jadi dua-duanya nih, anak saya ditengkurupin tuh, dua-duanya. Yang Yasmin yang normal dia gerak-gerak, sedangkan yang Yasna dia hanya meneng aja kayak batu, nggak ada menang aja, nggak respon. Kemudian ditanyailah satu persatu sama dokternya, mungkin ini yang mana itu tanda hipotiroid gitu ya. Ibu, anaknya apakah BAB-nya normal tiap hari BAB? Iya dokter, tiap hari BAB. Apakah BAB-nya kayak dempul, kayak putih warnanya? Enggak dokter, kuning kayak biasanya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini Bu, mungkin udelnya potong waktu lahir? Enggak itu dokter, jawaban saya itu. Apakah kuning waktu lahir? Iya, kuning lama. Itu jawaban saya yang iya ya. Kemudian apakah anaknya sensitif dingin Ibu? Iya dokter. Saya langsung gini, ada masalah apa lagi ini ya kan? Tadi katanya ada kista di otaknya, terus dibilang sensitif dingin. Iya, itu saya mulai khawatir. Terus dengan pemeriksaan beliau yang memperlihatkan perbedaan keduanya, itu saya mulai was-was lagi. Terus dokternya mulai buka omongan, iya Ibu, ini memang hasil labnya dalam batas normal, tapi ada di batas atas, kata dokternya. Terus dokter, saya sudah rasanya mulai khawatir lagi. Yang dokter mari gini ngomong apa gitu kan. Ada di batas atas. Dan klinis anak ibu menunjukkan bahwa anak ibu hipotiroid.
Itu rasanya kayak disembar beledek, ya Allah, PR apa lagi gitu buat saya rasanya. Waktu itu saya nangis ya, otomatis nangis saya rasanya. Cuman kok telat gitu ya, waktu itu kan diceknya usia 1 bulan tapi kok ketahuannya usia 3 bulan. Rasanya salah apa lagi ini saya gitu kan. Beliau cuma menenangkan saya, kemudian beliau pegang tangan saya bilang, yang sabar ibu, masih bisa diobati, masih bisa diobati, ini termasuk masih tidak terlambat dibandingkan yang lainnya, sabar nge. Itu yang kata-kata beliau. Rasanya waktu itu benar-benar kayak melayang ya, nggak ada di situ rasanya. Apa? Karena tahu sendiri ya kalau hipotiroid itu bisa mengakibatkan anak menjadi keterbelakangan mental. Masya Allah, itu rasanya kayak, ya Allah, cobaan apa lagi ini? Masa anak saya yang sudah physically berbeda, masa ada lagi perbedaannya? Itu rasanya nggak ini, cuma apa ya, apalagi ya dokternya waktu bilang pengobatan hipotiroid itu tidak sebentar mah, bahkan bisa seumur hidup kata beliau. Rasanya ya Allah, anak saya harus minum obat dari bayi gitu kan, seumur hidup lagi. Rasanya kalau mikirkan masa depannya itu rasanya wes apa lagi sing kuat ya nak gitu rasanya. Kemudian tapi rasanya masih nggak percaya gitu saya tuh, karena dokter yang sebelumnya bilangnya normal, ini tapi yang bilang ini spesialis anak konsultan gitu. Rasanya masa saya nggak percaya gitu. Tapi sebagai ibu rasanya kita kan pengen second opinion ya, nyari pendapat dokter lain. Saya nyoba, jadi obat itu Euthyrox itu resep awalnya kan setengah tablet tuh, belum saya minumkan sampai akhirnya saya konsul ke dokter yang ketiga itu untuk meyakinkan saya bahwa memang benar anak saya hipotiroid gitu ya. Itu pun gitu ya, jadi gak dokternya itu gini, dirangsang anaknya respon kok sama rangsangan ya, dikasih rangsangan kakinya dikasih bulu-bulu tuh kan dia gerak-gerak, terus intinya respon gitu loh dengan rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh dokternya itu respon. Kemudian beliau yang dokter yang pro ASI banget ditanyain ASI, saya iya dokter saya ASI. Kemudian tapi pada akhirnya gimana dokter, ini saya minumkan nggak obatnya? Dokternya pada akhirnya bilang kayak ragu kayak enggak gitu ya, tapi akhirnya pada intinya dia bilang diminumkan aja, nanti kontrol balik ke Sutomo. Oh okay. Jadi disitulah saya mantap, oke, obat saya minumkan. Jadi perjuangan ya. Jadi setelah mantap dibilang itu kan saya juga browsing lihat di YouTube penjelasan tentang hipotiroid, penjelasan tentang ini itu semuanya rasanya down gitu ya, karena semua penjelasan itu menjelaskan bahwa kalau anak dengan hipotiroid itu ketahuan sebelum usia 1 bulan, itu perkembangannya otaknya itu tidak jauh beda dengan anak normal gitu, asal minum obat rutin. Tapi kalau ketahuannya di atas 1 bulan, itu otomatis mendekati keterbangan mental, sudah telat gitu loh rasanya. Ya Allah, setelah padahal usia 1 bulan, periksanya itu loh usia 1 bulanan, tapi ketahuannya usia 3 bulan. Ya Allah, anakku, itu rasanya salah apa lagi bunda. Nah itu rasanya kasihan gitu melihat penjelasan di YouTube, masa depanmu ya apa nak gitu. Rasanya kamu punya kembaran, kamu secara medis seperti ini penjelasannya. Cuman saya sebagai ibu rasanya tetap memperjuangkan lah, tetap positive thinking.
setiap minumin obat saya berdoa. Itu rasanya saya berdoa, ya Allah, saya minta keajaiban-Mu, ya Allah. Berikan keajaiban-Mu pada anakku, ya Allah. Berikan kenormalan pada anakku. Tolong ya Allah. Jangan biarkan anakku jauh berbeda dari kembarannya. Tolong ya Allah. Paringi normal anakku, ya Allah. Itu rasanya setiap minumin obat Euthyrox itu saya berdoa, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, anakku sehat ya nak, normal, gak jauh beda sama kembarannya. Itu doa saya untuk anak saya. Dan alhamdulillah ya, banyak banget perkembangannya. Sorry ya, gelap dulu. Alhamdulillah sih, banyak banget perkembangannya. Setelah minum obat itu banyak banget perkembangannya. Jadi usia 3 bulan itu kan harusnya sudah perkembangannya sudah mulai respon ya. Harusnya dikasih rangsangan kan sudah mulai kalau kita di DTK tuh sebagai bidan sudah mulai dikasih rangsangan gini, ngikutin, matanya ngikutin gitu kan. Itu awal-awal kan, awal-awal ketahuan umur 3 bulan tuh. Dia dikasih rangsangan itu gak respon. Jadi saya tuh kan punya boncer ya, mainan untuk anak tuh yang ada gantungannya. Kalau kembarannya tuh dikasih itu dia geraknya heboh gitu kan. Mainannya tuh diambil gitu loh gerak. Sedangkan kalau Yasna ditaruh di boncer, dia itu menang aja. Gak respon gitu loh. Gak respon dengan adanya mainan itu. Kemudian selain itu juga saya lihat postingan Dokter Aditya tuh. Jadi ini kan kalau jadi saya sebagai ibu selain melihat YouTube, lihat di Instagram itu saya gali informasi tentang hipotiroid kongenital, saya gali apa pengobatannya gitu. Ketemulah sama dokter Dokter Aditya namanya, beliau konsultan endokrin juga, konsultan endokrin. Beliau itu kalau imunisasi pasiennya bukan hanya sekedar imunisasi, jadi beliau juga ngetes gitu loh, ngasih respon perkembangannya apakah sudah sesuai usianya apa enggak gitu kan, termasuk yang usia 4 bulan itu. Jadi dokter menjelaskan gini, Dokter Aditya menjelaskan gini, anak usia 4 bulan itu harusnya sudah bisa jejak kakinya gini gitu kan. Lah anak saya tuh enggak, usia 4 bulan letoy, kakinya letoy karena memang hipotiroid itu tadi. Jadi kakinya tuh enggak jejak, begitu diberdirikan itu nggak jejak, jadi ya nih gitu ya apa yang jelasnya. Jadi harusnya kan nahan gitu loh, waktu meskipun belum bisa berdiri usia 4 bulan tuh anak diberdirikan itu kakinya nahan, itu maksudnya jejak bahasa Jawanya tuh jejak. Lah anak saya tuh nggak, lemes letoy gitu, itu salah satu tandanya tadi. Kemudian saya cuman rasanya iya benar, memang hipotiroid, sudah nggak usah ragu lagi, harus minum obat tiap hari. Ya saya telateni dan kemudian waktu evaluasi kan 1 bulan setelah minum obat kan dievaluasi, pikir saya itu bakal dicek lab lagi gitu kan, ternyata memang cuma dikasih resep aja, disuruh dikasih resep untuk lanjut obat. Dan waktu itu bukan ketemu sama dokter yang kemarin ya, yang mendiagnosa anak saya, temunya sama PPDS. Waktu itu PPDS-nya bilang, yang berkesan waktu itu PPDS-nya gini, kelihatan sih katanya. Maksudnya apa kan? Kelihatan sih bedanya. Ya iyalah berarti saya. Ya iyalah beda, yang satu sumbing yang satu normal ya kan. Kan dua-duanya kok. Dua-duanya saya bawa gitu kan. Terus beliau ngasih resep gitu kan, terus saya kan sebelum status itu, sebelum
dikasihkan ke perawat lewati kita yang bawa gitu kan. Jadi waktu itu sempat saya lihat tulisannya S Down syndrome. S itu kan biasanya suspek ya, berarti suspek Down syndrome. Loh, anakku Down syndrome Pak. Itu rasanya makdek gitu kan. Tuh, anakku masuk Down syndrome. Tapi saya nggak tanya sama dokternya ya, karena sudah dikembalikan ke perawatnya. Saya nurut aja, disuruh ambil obat, lanjutkan obat, kontrol lagi 1 bulan, saya lakuin gitu. Kontrol berikutnya saya konsulkan sama dokternya, alhamdulillah ketemunya sama konsultannya ya. Waktu itu bukan dokter Emma, tapi dokter Faizi ya waktu itu. Ketemu sama beliau, saya tanyain tuh apa yang dibilang PPDS-nya yang sebelumnya. Dokter yang kemarin bilang anak saya Down syndrome. Iya tak dokter? Siapa yang bilang? Dokternya bilang gitu. Siapa yang bilang? Bacanya sih gitu kayaknya dokter yang kemarin gitu kan. Terus beliau responnya gini, coba sih lihat tangannya. Ya saya tunjukin kan tangannya anak saya si Yasna. Kayaknya enggak. Terus, sampean kepengen periksa ta? Nek kepengen periksa aja ben lego. Itu loh katanya beliau tuh. Loh, ya apa sih? Kalau memang mengarah ya, pikiran saya kalau memang mengarah ya kasihlah saya pengantar gitu kan. Tapi memang beliau maksud saya, ngerti maksud saya lah, kalau memang mengarah situ ya dicek dong pakai BPJS pikir saya ya. Tapi ternyata beliau mengerti itu, langsung bilang analisa kromosom itu untuk cek Down syndrome kan analisa kromosom ya Mam. Analisa kromosom itu tidak di cover BPJS. Sama naik kepengen cek bisa ke Prodia itu sekitar 2,1 juta kata beliau. Waduh lumayan juga kata saya. Terus naik kok roh kata dikapakno kata beliau. Terus nanti kalau tahu mau diapakan katanya begitu. Nah terus penting gak sih jadi tahu Down syndrome apa enggak, saya pikir nah, kalau tahu kan paling enggak tahu gitu kan harus gimananya. Tapi penjelasan beliau kan membuat saya enggak kok, anakmu cuma hipotiroid bukan Down syndrome gitu kan. Tapi kalau kamu pengen cek ya cek aja kan gitu. Kata suami saya ngedem-ngedemi, wis tak enggak, anakmu gak Down syndrome. Kalau Down syndrome itu kan khas, kata suami saya. Matanya lah kayak almond, tangannya lah gundek-gundek, terus gini-gini. Ngono ta? Ya wis, anggap aja normal, kata saya. Cuman rasanya sebagai ibu yang melihat perbedaannya, dan saya memang seorang bidan ya, jadi tahu lah istilahnya. Tahu enggak sih? Tahu lah ya dengan perbedaan. Saya ini anak pertama saya kan normal, terus si Yasna ini kan punya kembaran yang normal gitu loh. Terus saya akhirnya kan menggali ilmu lagi lewat YouTube. Cara gampangnya lewat YouTube karena penjelasannya audio visual itu lebih mudah untuk saya pahami daripada harus baca buku. Kemudian di salah satu akun YouTube menjelaskan Down syndrome itu tandanya adalah dahi yang lapang, kepala belakang datar. Yasna banget gitu kan. Kelahiran Yasna itu kan, Yasna ini kepalanya lahir kayak kotak gitu, sedangkan Yasmin bulat gitu kan. Dan memang dahinya tuh lapang dan sininya datar gitu. Kemudian telinga letak rendah ya kan, telinganya kan Yasna itu kecil, bandingan Yasmin letak rendah agak ke bawah sih ya. Masuk sih pikir saya kan ya. Ya apa ya, gimana ya ini? Jangan-jangan bener anak kita Down syndrome, pikir saya kan. Jangan bener anak kita Down syndrome. Lah apa sih kata suami saya. Enggak, wong dokternya aja gak nyaranin periksa, kata dia. Cuma saya ngedem-ngedemnya gitu. Cuma yang 3 tanda yang menurut 4 tanda, dahi yang lebar, belakang datar, kemudian letak telinga rendah, terus juga lehernya ini dibandingkan kembarannya ini memang pendek gitu.
pendek, kalau Yasmin itu lebih ya normal gitu. Jadi lehernya tuh lebih pendek, kemudian tulang pinggul katanya sempit gitu kan, tulang pinggul sempit, tulang pinggulnya kecil, beda dengan Yasmin. Itu yang saya lihat langsung. Jadi feeling saya seorang ibu, jangan-jangan bener Down syndrome. Tapi pikirannya kan untuk cek itu ya lumayan harganya, sedangkan sedang kepepet-pepet uang juga gitu. Kalau memang ternyata normal, mubadir juga ngapain. Tapi harusnya diperiksakan, karena kan kalau ada apa-apa, kalau memang positif kan lebih tahu awal gitu, tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau negatif ya cuma terima, ya wes lega gitu kan, lega anak saya ndak apa-apa ya. Tapi nyatanya nggak saya periksa karena memang lagi kepepet uang juga, bener wes itu. Kemudian pada waktu itu lanjut masalah hipotiroidnya ya. Jadi harusnya itu habis itu kan tiap bulan kontrol harusnya, tapi karena corona juga di tahun 2020 kan, 2020 itu, dan harus operasi juga, si Yasna mau operasi bibir sumbing. Jadi saya kontrol ke Sutomo, saya tetap lanjut sendiri obatnya. Sedangkan waktu mau operasi kan syaratnya harus cek tiroid yang terbaru, karena pengaruh juga ternyata kalau ada masalah tiroid mau operasi itu anestesinya minta hasil tiroid yang terbaru. Ceklah saya tanpa kontrol ke spesialis anak endokrin, dan ternyata aman, waktu itu aman untuk dilakukan operasi. Setelah operasi saya bawa hasil periksanya tersebut ke Sutomo, kontrol kembali saya ke Sutomo, ternyata apa itu jadwal kan ada harinya tuh mam, ada harinya jadwal endokrin anak itu setiap biasanya Senin sama Jumat. Waktu itu September 2020 anak saya usia 8 bulan, harinya ganti Selasa dan Jumat, sedangkan saya datang di hari Senin. Gak adalah dokter konsultannya itu tadi. Akhirnya ketemu sama ini spesialis anak yang umum, dikonsulkanlah by phone sama beliaunya, ini gini hasilnya begini, dan ternyata harus stop obat. Katanya by phone itu stop obat. Nah, yang bener aja, katanya hipotiroid itu harus minum obat seumur hidup, ini harus stop obat. Yang bener gitu, rasanya takut salah lagi gitu kan. Kemarin dibilang normal, ternyata hipotiroid, sekarang harus stop obat gitu kan. Saya itu khawatir gitu kan. Akhirnya saya berinisiatif, saya kepengen ketemu sama dokter yang mendiagnosa anak saya pas di awal, yaitu dokter Emma. Saya tanya sama, nggak tahu namanya ya, waktu itu saya tanya pada perawatnya, ibu-ibu itu yang dokter yang perempuan yang konsultannya itu yang endokrin itu siapa namanya? Dikasihlah tahunya namanya dokter Nur Rohmah, spesialis anak konsultan. Beliau kalau di rumah sakit swasta yang mana yang kiranya saya bisa konsultasi ketemu beliau langsung gitu kan, karena saya ingin keraguan itu terjawab gitu loh. Kemudian dijawablah di Semen Gresik sama di rumah sakit RSIA mana ya, yang di Surabaya itu RSIA, sedang ada rumah sakit Kemen Gresik. Tapi yang sesuai jadwalnya dengan saya ada jadwal sore itu di Semen Gresik. Jadi saya belani ke rumah sakit Semen Gresik dari Sidoarjo ke Gresik untuk ketemu beliau. Saya belani demi diagnosa anak saya tegak, diagnosa anak saya benar, memang harus stop obat gitu loh. Jadi konsultasi ketemu beliau langsung. Waktu itu kan waktu disuruh stop obat umur 8 bulan. Jadi benar-benar saya stop obatnya, kawan disuruh stop ya. Kemudian konsultasi sama beliau bilang hipotiroid itu kadang ada silent hipotiroid mah. Jadi hasil labnya normal ternyata, tapi ternyata perkembangannya lambat gitu kan.
kata beliau. Tapi anak ibu ini kan perkembangannya pada waktu itu Yasna sudah bisa berdiri, sudah ini, jadi nggak terlambat gitu menurut beliau, sudah ada perkembangan, jadi tidak perlu minum obat, memang benar. Tapi untuk memastikan mah cek USG tiroid, waktu itu harus cek USG tiroid lah, saya lakukan apa yang beliau suruh, saya lakukan. Jadi disuruh cek USG tiroid, ternyata memang hasilnya normal. Ya sudah mah, kalau memang normal dilanjut tidak lanjut obat, memang harus stop. Tapi kesalahan saya tidak evaluasi tiap 3 bulan ke Sutomo gitu loh, pakai BPJS kan. Kemudian saya yang di tahun berikutnya saya khawatir lagi, masa bener ya stop obat, yakin ya bener ya gitu. Ternyata konsul lagi sama beliau di rumah sakit yang di Surabaya, ya enggak apa-apa, ini anaknya stop obat, tidak perlu lanjut tiroid. Oke, lanjut, tidak lanjut. Kemudian sampai pada akhirnya 1 tahun tidak minum obat, mulailah gejala-gejala yang tidak biasa menurut saya. Apa itu? Itu gerakan gerakan Yasna yang mulai ini seperti ini nih ya. Ini saya lihatkan nih videonya, bisa dicek. Nah itu kan kalian bisa lihat gerakan kakinya tuh gak biasa gitu, beda dengan kembarannya kan, kayak tonus ototnya gimana gitu kan. Kemudian yang kedua adalah ini yang menakutkan, dia kayak bengong, tatapannya kosong gitu kan. Ini anak seusia dia, usia 1 tahun lebih ya, mau 2 tahun, itu ngelamunan gitu loh, ngelamunan. Dan kamu ngapain sih, nak mikir apa gitu kan, pikir saya. Dan tidak biasa, bagi saya itu unek-unek. Jadi pada waktu itu saya yang tidak biasa ngurus lagi rujukan ke Sutomo untuk kontrol ya kan, pikir saya karena katanya sudah stop obat. Saya pada waktu itu punya rujukan, jadi waktu dia ada gejala seperti itu saya punya rujukan ke Sutomo, ke poli audiologi, ke THT ya, karena mau screening pendengaran untuk terapi wicara untuk anak saya. Jadi tapi kan kalau di Sutomo itu bisa kontrol 2 poli ya Ma. Jadi meskipun rujukannya ke THT, tapi saya kontrol ke poli anak juga bisa, tapi maksimal 2 poli dalam 1 hari. Kemudian saya buat kontrol iseng, kontrol lagi ke poli anak untuk konsultasi masalah hal tersebut. Ternyata unek-unek saya bener mah, bener. Dicek ulang ya, dicek ulang tiroidnya, katanya normal kok, tidak perlu minum obat pada waktu itu. Terus saya bilang, keluhannya anak saya begini. Saya kasih tahu kalau anak saya bengong kayak orang ngelamun. Kemudian dikonsulkanlah sama PPDS-nya, sama konsultannya dokter siapa ya waktu itu, dokter ini. Kemudian beliau katanya dokternya, anak saya untuk memastikan perlu cek TRAB. Apa itu dokter, cek TRAB? Bisa dicek sekarang. Bulan depan aja ngurus rujukan lagi ya. Memang rujukannya mau habis ya, tapi lo masih nunggu bulan depan, daripada telat lagi, pikir saya kan. Nggak apa-apa dokter, sampean kasih saya pengantar, kalau memang nggak bisa di cover BPJS saya cek di luar. Itu omongan saya ke dokternya. Nggak apa-apa Bu, bulan depan aja katanya. Saya sebagai ibu rasanya wes unek-unek, rasa penyesalan yang belakang-belakang, yang ketahuan telat, yang ini tuh rasanya nggak kepengen keulang lagi kan. Saya konsul dokter Emma lagi. Waktu itu beliau nggak ada ya, jadi katanya bukan sama beliau. Saya konsul umum dong. Padahal itu masih pandemi ya, masih pandemi Delta tahun 2021. Untungnya dikasih kemudahan juga lewat, saya konsultasi via telemedicine. Jadi saya konsultasinya via online tuh. Saya kan punya nomornya Bu Dokter Emma. Jadi saya kirim tuh
videonya Yasna gerakannya itu saya kirim, fotonya waktu bengong itu saya kirim, terus saya bilang, dokter anak saya begini-begini, katanya kemarin saya dengar PPDS-nya bilang suruh cek TRAB, itu apa dokter? TRAB itu apa dokter? Perlu dicek aja. Saya kasih pengantarnya jangan periksa ya, tapi saya manut aja, jadi memang saya nggak nunggu BPJS, saya cek aja, saya cek umum, kebetulan juga ada rezeki ya kan. Ternyata memang cek TRAB itu sekitar 1,1 juta dan hasilnya tulisannya positif. Aduh, opo mana itu rasanya, ya Allah. Jadi keputusan saya untuk konsultasi second opinion dengan dokter Emma itu bener, jadi ketahuannya nggak telat lagi, nggak nunggu 1 bulan. Sudah dalam waktu harian itu saya tahu anak saya positif, saya nggak tahu positif apa, saya langsung konsul ulang ke dokter Emma. Berarti anaknya sampeyan ini autoimun tiroiditis Hashimoto mah. Jadi yang kemarin adalah hipotiroidnya kongenital, sekarang hipotiroid yang didapat. Apalah lagi, otak saya gak bisa mencerna. Intinya lanjut obat, itu aja kata dokternya kan. Lanjut obat dan ditambah suplemen kalsium itu tadi. Dan alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak saya setelah minum vitamin itu lanjut Citiro, tidak bengong lagi, tidak ngelamun-ngelamun lagi, dan ya sampai sekarang masih minum. Itu rasanya yang perlu saya sharing untuk bapak ibu sekalian, bahwa kalau ada keluhan, kalau ada tentang anaknya, segera konsulkan, jangan ragu. Kalau apalagi seorang ibu ya yang 24 jam bersama anaknya, kita yang lebih tahu daripada dokter yang hanya sebentar memeriksa anak kita. Jadi dokter juga akan lebih bisa mendiagnosa anak kita, lebih tegak diagnosanya kalau data subjektif dari kita lengkap, keluhan-keluhannya dikasih tahu. Jadi dokter itu lebih tepat lagi diagnosanya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sharing kepada bapak ibu sekalian. Yang pasti semua ada obatnya. Tetap positive thinking, bismillah, anak kita bisa normal seperti anak normal. Anak kita yang hipotiroid bisa normal seperti anak normal lainnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah melihat video ini. Tolong like-nya dan subscribe-nya ya, dan bagikan kepada saudara, teman atau rekan kerja yang membutuhkan, yang memiliki amanah yang sama dengan saya. Tolong sebarkan bahwa kasih motivasi bahwasanya begitu bilang punya anak hipotiroid itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal untuk perjuangan kita sebagai orang tua, memperjuangkan agar anak kita bisa normal seperti anak tidak hipotiroid. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya ya, agar saya bisa lebih bersemangat untuk sharing masalah kesehatan anak saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.